Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Kami dari Mahasiswa Internasional Semen Indonesia atau ISI. Tujuan kami mau Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Kami dari Mahasiswa Internasional Semen Indonesia atau ISI. Tujuan kami mau apa ya, Mas jenenge Mas? Interview tau apa ya? Interview. Mengetahui gimana sih sumber rezeki ini mengelola perusahaannya. Ya. Perkenalkan, saya Ahmad Januri, Pak. Saya Kak Waras Priadi. Saya Muhammad Akmal Saya Pak. Kak Waras Priadi. Dan saya Zena Srofi. Kak Waras Priadi. Monggo. Oh iya Pak, terima kasih. Permisi, dengan saya Ahmad Zena Srofi, Pak. Di sini saya mau menanyakan terkait gimana sih awal Bapak untuk membangun sebuah perusahaan UD Sumber Rezeki ini. Asal usulnya itu gimana? Udah sumber rezeki itu, Mas, ya. Pertama itu dari pihak orang tua. Itu atas nama orang tua. Terus orang tua saya sudah meninggal, jadi kita yang meneruskan. Mulai per tahun 1995-an. Gitu. Jadi itu pertama itu yang punya izin itu orang tua, tapi sekarang pindah selama 1995 itu sudah pindah ke tempat saya. Itu atas nama saya gitu. Dari umur berapa Bapak menggeluti usaha ini? Mulai tahun 1995 Pada usia sampai berapa, sekarang. Pak? Ya sekitar berapa itu? Kalau saya kan kelahiran 65. Jadi sekitar 30-an. 35 Ya, tahun. 30 tahun. Oke, untuk selanjutnya, kenapa kok memilih bisnis rotan ini, Pak, sebagai penghasilan Bapak utamanya? Soalnya ini penerus dari orang tua. Jadi orang tua saya sudah meninggal, jadi saya yang meneruskan. Gitu. Ada satu lagi adik saya yang meneruskan, tapi nggak seberapa seperti ini. Jadi yang pertama yang meneruskan dari usaha orang tua itu saya. Berarti bisa dibilang nanti bahwa usaha ini tuh turun temurun dari orang tua gitu, Pak. Betul. Selanjutnya, biasanya untuk bahan-bahan rotan di sini ini ngambilnya dari mana aja, Pak? Kalau rotan di sini itu saya biasanya ngambil dari Jawa Timur sini aja, pabrik-pabrik Jawa Timur. Kedua saya dari Sulawesi, terus dari Samarinda. Itu biasanya pemesanannya gimana, Pak? Kalau pesannya itu biasanya itu dari pihak sana itu menawar ke sini. Kalau dulu memang dari pihak sini ke Sulawesi, ke Samarinda, tapi sekarang itu dari pihak orang Samarinda itu yang luar pulau itu menawarkan ke sini. Berarti Bapak juga pernah ke Sulawesi dan ke yang lain-lain Pernah. juga, Pak? Untuk antar Daerah barang. Makassar situ. Sampai Sulawesi. Oke, untuk selanjutnya bisa kemana aja sih, Pak, untuk penjualannya itu? Kalau untuk penjualan itu dari orang Surabaya sini sendiri ada di daerah Ngagel. Terus ada yang dari apa itu? Malang. Ada dari Magetan. Dari Tulungagung. Dari Solo. Cirebon, Bali. Hampir seluruh Indonesia, Pak, ya? Insya Allah.
Untuk jumlah saat karyawan ini berapa saat ini? Sementara ini 15 orang. 15 orang. Iya. Itu bagiannya apa aja, Pak? Ada beberapa Bagian divisi. kalau bagian itu ya yang kerja itu ada bagian sendiri, tapi kalau istilahnya itu menetap enggak. Jadi kita ini bagian ini bagian ini, tapi saling membantu. Gitu. Jadi seandainya itu ada barang harus diangkat, kalau enggak kuat ya kita apa itu dia itu minta tolong sama yang lain-lainnya. Jadi kita dari pihak karyawan itu saling menolong, juga saling kerjasama gitu. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya. Nanti bisa dilanjut ke teman saya untuk pertanyaan berikutnya. Sama-sama. Terima kasih, Terima kasih. Pak, bagaimana mencari karyawan di sini, Pak? Masalah karyawan ini Mas ya, kita utamakan itu dari pihak masyarakat dusun Bebes ini Mas, khususnya dari tetangga-tetangga dan masyarakat dusun Bebes. Karena apa? Kita juga menolong pengangguran di desa Bebes ini, itu Mas. Seperti Jadi itu. jangan sampai istilahnya itu saya mencari orang lain, tapi di sini itu banyak tetangga atau orang-orang masyarakat di sini itu banyak yang pengangguran. Jadi kita angkat sebagai karyawan, itu Mas ya. Berarti untuk apa Pak istilah meminimalisirkan itu yang pengangguran di daerah sini tuh berarti. Bukan pengangguran, tapi yang ya, intinya itu juga nggak pengangguran, tapi masyarakat di sini yang butuh pekerjaan. Kerjaan. Betul. Oh, seperti itu Pak. Oke. Selanjutnya itu bagaimana menyeleksi karyawannya, Pak? Menyeleksi karyawan itu kita utamakan yang karyawan yang lama itu Ya. kita kasih pekerjaan yang agak rumit, tapi yang karyawan yang baru kita kasih yang intinya itu nggak terlalu rumit gitu loh. Jadi cepat bisa dipahami dan bisa dipelajari dengan karyawan itu. Berarti dikasih yang mudah-mudah Yang dulu. iya, yang gampang-gampang lah intinya itu. Oh iya Pak. Terus selanjutnya bagaimana melatih karyawannya itu Pak? Melatih karyawan itu ya makanya itu kalau melatih karyawan kita ajari. Ya 1 hari nggak bisa, 2 hari sampai 1 minggu biasanya itu baru bisa gitu. Oh, berarti nggak ada batasan berapa hari gitu Oh nggak enggak, ada. kalau sudah bisa ya kita suruh gini ganti-ganti kan. Yang Ya. baru nanti kita kasih apa itu yang gampang. Tapi kalau sudah bisa kita kasih yang agak Susah. susah sedikit, yang rumit kadang-kadang gitu. Oh, berarti nggak monoton Oh, enggak. di bagian tersebut enggak, Oh Pak? enggak. Jadi intinya tuh kalau yang sudah paham pekerjaan ini sudah lihat, jadi kita kasih pekerjaan yang apa itu yang agak rumit gitu. Oh, Tapi iya. kalau yang masih anak-anak baru atau masih belajar, kita kasih yang gampang-gampang aja. Kita pelajari, juga dipelajari yang sudah biasa itu. Ya, karyawan yang sudah lama, yang suka pelajari gitu. Berarti di sini tuh kalau yang yang udah lama itu ntar ngajarin yang anak baru. Iya, betul. Oh, oke. Selanjutnya bagaimana menentukan posisi karyawannya, Pak? Posisi karyawan juga gitu. Jadi kita karyawan posisi itu nggak istilahnya itu ini karyawan lama, ini karyawan baru, kita anggap sama aja. Oh, berarti disamaratakan Iya, semua, sama Pak. Berarti nggak ada istilahnya itu dibeda-bedakan ini anak karyawan baru sama lama, yang lama nggak ada. enggak. Oh. Selanjutnya tempat yang sesuai dengan keahlian itu apa diseleksi lagi, Pak? Kan tadi katanya Bapak kan kalau yang baru dikasih mudah, habis itu kalau udah bisa tadi dikasih yang agak sulit sedikit. Iya. Nah, untuk hal tersebut itu gimana, Pak? Untuk memposisikan di bagian-bagian yang sudah ditentukan oleh Bapak. Kalau masalah posisi atau bagian itu kita sama-sama, kalau yang berat itu kita junjung semua. Kita kerjakan sama yang ini. Kita saling membantu lah intinya itu. Oh. Jadi saling membantu, kalau ini membutuhkan bantuan juga ini bisa dibantukan, ini kalau ini. Jadi apa itu saling membantu dari pihak karyawan. Jadi enggak intinya positif ini kerjanya ini harus ini, kerjaan ini harus ini, enggak. Oh, berarti saling bekerja sama. Iya, saling bekerja sama. Jadi kita saling membantu karyawan itu. Oke. Selanjutnya jam karyawannya itu gimana, Pak? Kalau jam karyawan masuk jam 7, pulang jam setengah 12, terus masuk lagi jam 1, pulang jam 4 sore. Oh, berarti ada istirahatnya berarti, Iya. Pak? Oh. 1,5 jam untuk siang. Berarti ntar sama kayak orang ya yang Islam itu ada sholatnya gitu, berarti istirahatnya Iya, makan. Oh, oke. Selanjutnya bagaimana menentukan gaji karyawan hariannya, Pak? Kalau karyawan itu
gaji karyawan itu saya bikin setiap harian termasuk harian. harian itu kita gaji kita bayar 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Ya, tapi kalau memang karyawan minta bon ya kita boni kan gitu. Oh, berarti sistemnya itu Harian. harian, Iya. cuman ntar waktu gajian itu 1 minggu sekali. Iya, 1 minggu sekali tiap hari Sabtu. Tiap hari Sabtu. Iya. Kalau seumpama ada tanggal merahnya gitu Pak, apa ada ditunda atau gimana? Kalau tanggal merah itu tetap harian, Mas. Tetap Ya, harian. kecuali hari Minggu. Kecuali hari Minggu. Kalau hari Minggu itu kita lemburkan. Oh, Kita lemburkan. Seandainya itu ongkosnya kalau hari biasa 100, ya kita kasih 150. Gitu. berarti ada bonusannya Iya, ada Pak. bonus. Selanjutnya bagaimana gaji karyawan yang borongan Pak? Kalau borongan itu biasanya itu kalau karyawan borongan itu biasanya bongkar. Kalau ada barang datang dibongkar. Ya. 1 truk berapa? Terus kalau apa itu muat Ya. itu 1 truk berapa gitu Mas. Jadi untuk karyawan borongan itu kita fokuskan seperti itu. Tapi nanti kalau antara itu cuma sekedar muat sama bongkar. Bongkar. Iya. Tapi kalau bongkar itu waktu hari kerja, Ya. ya tetap kita usahakan kita kasih apa itu bonus. Ya, kita kasih bonus harian tetap, juga kita tambah bonus. Untuk memanagenya itu gimana Pak? Kan kalau katanya Bapak kalau di hari biasa. Lah, untuk sistem kinerja di dalam sini gimana di dalam gudangnya Pak? Kan ada muatan otomatis kan nambah kerjaan. Apakah yang sudah yang sudah istilahnya udah berjalan nih Pak ya kerjanya. Terus ada barang datang. Itu apa ditinggalkan dulu atau gimana? Nah, gini Mas. Kalau memang bongkar ya, borongan tadi, Ya. biasanya itu di luar jam kerja. Oh, di luar jam kerja. Ya, seperti jam setengah 12 sampai jam 1. Ya. Kalau gitu habis jam 4. Ya. Gitu. Itu masuk borongan. Masuk borongan. Tapi kalau memang jam kerja, kita ikutkan tetap harian, tapi nanti kita kasih bonus. Seadanya yang bongkar ini orang 5 ya kan. Orang 5 kita kasih bonus gitu loh. Oh, berarti Bapaknya itu udah memanage sama yang pengirimannya. Iya, Berarti sudah. ada jam tertentu untuk Iya. pengiriman. Oh. Gitu. Jadi kadang-kadang kan gini, barang itu nggak nentu datangnya jam berapa gitu kan. Iya. Nanti diperkirakan di sini sampai jam 2, tapi ternyata sampai jam 5. Oh, Kan gitu kan. iya. Itu masuk borongan. Masuk borongan. Ya, jadi masuk borongan, nanti 1 truk itu berapa gitu. Tapi kalau memang pas hari kerja ya tetap ikut harian, tapi harian. kita kasih bonus Bonusan. untuk itu gitu loh. Paling enggak sih masih sekitar hampir 50%. Itu kerja. hitungannya untuk bodinya itu jam atau gimana Pak? Yang kayak Borongan. bongkaran ini ya. Borongan enggak. Jadi borongan itu intinya itu 1 truk. Oh, 1 truk. Ya, 1 truk ini berapa? Seandainya 400.000 gitu Iya. ya, borong muat 400.000 gitu. Ya, nanti juga sudah itu walaupun setengah jam selesai ya kita bayar 400.000 gitu. Berarti hitungannya truk ya, bukan Iya. jam. Jadi intinya borongan seperti itu. Oh. Jadi walaupun dikerjakan 1 jam ya kita bayar penuh, walaupun dikerjakan 2-3 jam ya kita kasih penuh. Berarti hitungannya itu 1 bongkar muatan tadi Pak ya. Iya, betul. Berarti enggak nganu jam. Berarti Oh, enggak, yang enggak penting terikat jam. yang penting selesai udah ntar Bayar, gajinya. iya. Oh. Gitu. Nah, untuk itu ntar masuknya itu di setiap 1 minggu sekali atau gimana yang itu ikutnya upahnya Borongan. itu? Iya. Maksudnya ikut borongan itu. Iya. Ya borongan itu tidak menentu 1 kali atau bisa 1 minggu 2 kali, bisa 3 kali, kan gitu Mas. Jadi kalau ada barang datang, Ya. ya kita waktu jam kerja ya kita suruh bongkar. Tapi kalau sudah hari kerja ya kita borongkan gitu Mas. Jadi nggak ditentukan 1 minggu 1 kali, 2 kali, 3 kali nggak bisa Mas. Kadang-kadang itu 1 hari itu sampai 2 kali, 3 kali, 3 truk gitu. Itu untuk itu Pak, yang buat borongan itu yang menentukan jenengan atau dari kayak jenengan itu menawarkan sama karyawannya Pak yang ikut borongan itu? Kalau memang biasanya itu memang ditawarkan. Ini 1 truk, tapi kalau sudah biasa, Ya. sudah ngerti karyawan itu. Kalau 1 truk itu seandainya 400 ya sudah 400.000. Tinggal kita itu ada 2 truk, kita tinggal bayar 800.000. Oh, berarti udah ada Sudah, orang iya, sendiri. sudah. Oh. Kalau memang pertama, memang itu sudah masih tawar menawar lah intinya itu. Oh, gitu. Saling nego. Tapi kalau sudah biasa itu sudah saya juga sudah mengerti, dari pihak karyawan sudah mengerti kalau ini 1 truk segini, kalau 2 truk itu
Segini. Ya. Oh, ya. Sudah, Pak. Dari saya gitu aja, Pak. Oke Bapak, untuk pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yang pertama itu bagaimana sih pengurangan gaji atau potongan gaji jika ada karyawan yang tidak bekerja selama sehari, Pak? Oh gitu. Jadi masalah pemotongan gaji karyawan, kita kan harian Mas, bukan bulanan. Oh iya. Ya. Jadi kita harian bukan bulanan. Kalau memang satu hari nggak kerja, ya kita potong gaji satu hari itu. Jadi seandainya kerjanya itu 1 minggu 6 hari, tapi kalau nggak kerja satu hari, ya kita bayar 5 hari. Oh selama 5 hari. Iya, Oh. jadi ya satu hari kita potong karena dia nggak kerja kan. Soalnya ini bukan bulanan. Kalau bulanan saya bayar penuh, tapi kalau ini harian ya kita potong satu hari. Kalau nggak kerja 2 hari ya kita potong 2 hari, gitu Mas. Oh gitu Bapak. Ya. Kalau apakah ada bonus Pak bagi karyawan yang bekerja dengan baik itu Pak? Masalah bonus itu memang hampir tiap hari Mas kita kasih bonus, ya entah beli apa, beli jajan atau beli rokok kita kasih bonus. Karena apa? Soalnya kan kerja itu nggak bayaran tiap hari, tapi kita kasih bonus entah berapa untuk beli es atau beli rokok gitu Mas. Jadi semua karyawan gitu. Oh jadi bonusnya hampir tiap hari gitu Iya. Pak? Oh. Dan apakah di UD Sumber Rezeki ini ada peraturan untuk keselamatan kerja bagi karyawannya Pak? Ada Mas. Pertama, di Kuta ini saya larang untuk merokok. Kedua, saya siapkan untuk alat untuk kebakaran. Ya. Ketiga, saya siapkan masalah P3K dan lain-lainnya. Oh jadi udah ada Iya. untuk keselamatan sendiri Pak? Iya. Oh, gitu. Jika karyawan Bapak itu tidak melakukan pekerjaannya dengan benar, apakah ada pemecatan atau potongan gaji bagi karyawan Pak? Enggak Mas, enggak ada pemecatan atau potongan gaji enggak. Cuma kita kasih saran, kita ingatkan, kan gitu. Jadi kita intinya itu saya kasih pembelajaran lah, kok dipotong gini enggak, cuma kasih pelajaran di pemberitahuan gini gitu Mas. Oh jadi dikasih arahan aja Iya, gitu arahan Pak? aja. Jadi tanpa pemecatan Oh enggak gitu ada Pak? Mas. Oh gitu. Soalnya kita kan harian, jadi Oh, kita gitu, Pak. kasih arahan aja. Apakah di UD Sumber Rezeki ini ada evaluasi bagi karyawan? Mungkin dalam bekerja itu ada problem atau kendala bagi karyawan gitu Pak? Kalau problem itu saya rasa itu nggak ada Mas, nggak ada problem. Ya intinya wajar-wajar lah seandainya karyawan itu ada yang kurang baik, ada yang sudah memenuhi syarat, itu biasa-biasa aja. Jadi intinya itu nggak terlalu ketat lah gitu Mas. Oh, jadi tidak Iya. ada evaluasi ya? Oh nggak ada. Tidak ada kendala bagi karyawan Nggak ada. selama ini? Soalnya pertama-tama itu kan yang kita karyakan itu kan orang masyarakat sini sendiri, Oh bukan iya. orang lain gitu loh. Jadi dari pihak masyarakat sini kalau ada keluhan atau kurang baik itu kita kasih saran, kita kasih masukan gitu Mas. Oke Pak. Dan bagaimana sih perusahaan ini menjanjikan kesejahteraan bagi karyawannya? Kalau saya menjanjikan, saya terus terang memang menjanjikan. Karena menjanjikan, kasihan kan orang lagi nggak kerja. Oh, Jadi iya. kita harapkan kalau bisa itu tiap hari harus kerja. Kalau seandainya nggak kerja karena apa? Karena seandainya ada dari karyawan itu nggak kerja karena ada kerepotan atau ada apa, itu kita maklumi. Tapi kalau karyawan itu karena nggak kerja itu dari pihak perusahaan sini itu nggak ada bahan, kita berusaha untuk mencarikan barang supaya karyawan ini nggak sampai libur atau nggak sampai telat nggak kerja gitu Mas. Oh gitu ya Pak. Iya. Jadi tetap kita usahakan bagaimana nggak sampai istilahnya itu nganggur lah gitu. Oh jadi biar nggak nganggur gitu Iya. Pak. Jadi kita gitu Mas.
Baik Bapak, terima kasih sudah meluangkan waktu di siang hari ini dan mohon maaf Pak jika saya mengganggu waktu Bapak. Oh enggak apa-apa Mas. Terima kasih saya juga ucapkan terima kasih atas kunjungan dari Mas-mas ini Oh, ke tempat iya. saya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mas.